من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله Bentar, من ambil يهد sesuatu. Lagi الله ngaji. فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا صدق الله Lagi العظيم. ngaji ya? Ayo. Selesai ngajinya. Kamu mau ngambil sesuatu. Gimana? Sadaqallahul Terima kasih kepada Anissa yang sudah berkenan membacakan surat Al-Kahfi ya, dari ayat 1 sampai 10. Semoga yang mendengar maupun yang membaca sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Nadia Aprilia. Teman-teman bisa mengenal saya Nadia. Saya insya Allah akan memandu bucin kita selama beberapa menit ke depan dengan narasumber terkece kita pada malam hari ini, yaitu Mbak Selvi Priyanti, SPSI, yang mana beliau ini merupakan salah satu asisten psikologi UI, yang tentunya alumni Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ya. Seperti yang kita ketahui bahwa materi kita atau bicara kita yaitu tentang pandemic quarter life crisis, how to situate it. Boleh aku lewat? Ambil handuk. Ini udah ini. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Untuk menghadapi quarter life crisis pada saat pandemi ini, tentunya bisa menjadi suatu kesulitan dibandingkan pada saat kita menjalani kehidupan seperti normal ya. Keadaan yang serba tidak menentu, kadang terbatasnya ruang gerak kita untuk beraktivitas. Nah, di mana quarter life crisis ini merupakan periode saat kamu mengalami fase pencarian jati diri. Apalagi kita yang di umur hampir dari umur 13 ya di grup ini. Dari umur 13 sampai 20 tahun ke atas gitu ya. Langsung saja, sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan pada saat menghadapi pandemic quarter life crisis ini? Langsung aja kita dengarkan mungkin pemaparan, nanti langsung disambung aja diskusi bersama Mbak Selvi Priyanti, SPSI. Pada Selvi, silakan. Oke, terima kasih Nadia. Wah, padahal tadi itu mau memperkenalkan diri dulu, tapi ternyata udah dikenalkan sama Nadia duluan. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri lagi aja ya. Nah, nama saya Selvi Priyanti Putri Galimumte, biasa dipanggil Selvi. Dan saya juga asalnya dari Bengkulu dan alumni SMA Negeri 5 Kota Bengkulu juga, seangkatan sama Nadia dan teman-teman yang lain, ada Vida, mungkin ada Mbak Dinda juga di sini gitu. Dan alhamdulillah juga sudah menyelesaikan sarjana psikologi. Nah, terus kemudian apa sih yang ingin kita bahas di kegiatan malam hari ini? Nah, jadi teman-teman yuk KM lagi ini tuh meminta request tema yaitu membahas tentang quarter life crisis. Jadi kayaknya relate ya sama teman-teman di sini yang sedang mengalami ya. Kayaknya udah umur-umurnya juga gitu ya. Nah, oke, di sini saya boleh izin share screen nggak? Boleh ya? Boleh, Mbak. Oke, sebentar. Ini udah muncul layarnya? Sudah. Udah. Oke.
Nah, jadi teman-teman, tema yang ingin kita bahas pada malam hari ini tuh adalah pandemi dan quarter life crisis, how to deal it. Nah, sebelum masuk nih ke tema kita pada malam hari ini, saya pengen tahu dulu nih cerita dari teman-teman. Kan kita, seperti yang kita tahu, kalau sudah hampir kurang lebih 7 bulan ini kan kita menghadapi kondisi pandemi ya, yang kita nggak ngira kalau sebelumnya itu kita bakal menghadapi situasi kayak gini, dan pastinya juga ini berdampak pada kehidupan kita. Ada dampak ekonomi pun juga sampai dampak psikologis ya. Nah, pasti dong nggak mungkin ada yang enteng-enteng aja ketika pandemi ini, atau aku fine-fine aja kok, aku nggak takut tuh, aku nggak cemas tuh, nggak mungkin kayaknya. Pasti ada ada dampak psikologis yang teman-teman rasakan ketika pandemi ini. Nah, saya pengen tahu nih cerita dari teman-teman selama pandemi ini, apa aja perasaan yang teman-teman rasakan selama ini. Ada yang mau sukarela bercerita? Ada nggak? Atau dipilih? Mana ini orang-orangnya? Oh iya. Ada yang mau sukarela bercerita tentang apa yang dirasakan selama ini, lebih sering merasakan hal-hal apa kayak gitu. Dipilih aja po ya. Dipilih aja Mbak, nggak apa-apa. Beneran. Aduh, oke. Jeng, 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 jeng. Mungkin ke Vida deh. Vida. Boleh Vida ceritain apa yang dirasain selama sudah kurang lebih 7 bulan ini kita dihadapkan dengan pandemi, gimana cerita? Ya, mungkin ini sedikit berbagi pengalaman. Pengalamannya mungkin berbeda sama teman-teman yang lain. Kalau Vida sendiri sekarang kan kegiatannya itu ngajar, Selfie. Alhamdulillah sejak awal tahun 2020 ini di SMA IT Ikro. Nah, aduh. Nah, jadi baru mulai gabung di Smait itu sekitar 3 bulan, setelahnya langsung dihadapkan situasi yang baru banget gitu, yang kita harus work from home, kemudian gimana kita belajar dari rumah, daring, virtual, dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang baru sih buat saya pribadi, mungkin sama teman-teman juga, tapi dalam hal ini karena Vida ngajar, jadi ada pengalaman yang mungkin nggak bisa diulang 2 kali, dan mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Jadi pengalaman ngajar daring itu sih yang nggak terlupakan mungkin untuk ke depannya. Gitu. Ada suka-dukanya, ada sulitnya, apalagi kalau ngajarnya itu ngaji kayak gini kan, mungkin lebih akan efektif kalau tatap muka, tapi gimana kita lebih kreatif, inovatif ngatur cara belajarnya supaya tetap maksimal walaupun daring. Gitu. Oh, jadi selama work from home ini, jadi Vida mengajar dari rumah, terus merasakan ada suka dukanya ya dari pengalaman tersebut. Kalau boleh tahu, suka dukanya itu yang seperti apa, Vida? Ya, sukanya karena nggak harus selalu kejar-kejaran waktu, tiap pagi udah harus siap ke sekolah, kan biasanya itu ya kebut-kebutan gitu, padahal pagi mungkin masih, kalau biasanya sebelum kerja itu masih nyantai gitu. Nah, kalau sedang kerja ya berarti harus kebut-kebutan. Tapi alhamdulillah ini sukanya kalau belajarnya dari rumah, anak-anak, jadi kitanya nggak perlu harus, kadang nggak mandi dulu juga nggak apa-apa kan, nggak ketahuan gitu. Iya, benar banget. Yang penting udah siap atasnya, bawahnya nggak harus gini banget kan gitu. Iya. Kalau dukanya ya ini pasti ada kendala dan perbedaan antara kita belajar tatap muka dengan daring. Apalagi yang tidak ajarkan itu kan
lebih banyak ke praktek karena kan ngaji gitu ya, belajarnya tahsin dan tahfidz. Jadi kalau nggak tatap muka, kadang kita tuh si anaknya misalnya terkendala jaringan, nah kitanya nggak terlalu ngedengar atau merekanya nggak terlalu bisa menangkap ininya penjelasan kitanya. Itu dukanya sih. Sebenarnya banyak sukanya, ada juga dukanya. Jadi disyukurin aja sih kondisi sekarang. Iya. Masya Allah ya, berarti ada sukanya, ada dukanya. Sukanya itu karena lebih simpel ya, jadi ngajar di rumah nggak harus siap-siap, yang penting ya atasnya, terus kalau nggak mandi juga nggak ketahuan, kayak gitu kan. Terus kalau dukanya ya itu tadi, karena Maksimal. karena pengajarannya itu daring, jadi terkadang ada kendala, mungkin jaringan atau anaknya nggak paham gitu kan, karena nggak bertatap langsung, kayak gitu kan. Nah, terus teman-teman yang lain dong, ada nggak yang pengen cerita? Selama pandemi ini mengalami hal-hal apa, kegalauan-kegalauan mungkin, atau dipilih lagi ini? Pilih aja ya, biar cepet. Mungkin saya akan pilih orang yang saya kenal di luar Bengkulu. Itu siapa ya? Oke, teman saya deh, Nuzul. Mau bercerita? Halo. Nuzul Putri Maulina. Orangnya nggak dengar atau gimana ini ya? Oh, mungkin ganti aja ya. Ipeh, Afifah Nabila, mau bercerita sedikit nggak tentang perasaan yang dirasakan selama pandemi ini? Nggak ada respon. Afifah Nabila. Tahu siapa? Atau MC-nya aja ya minta cerita. Ya nggak apa-apa deh. Boleh. Apa tadi pertanyaannya? Perasaannya selama pandemi ini tuh apa yang dirasain? Oke. Kalau apa yang dirasain pada saat pandemi ini banyak banget perubahan ya. Yang tadinya kita hidup normal, kita bisa gerak bebas ke sana kemari tanpa ada batasan kayak gitu ya. Tapi sekarang itu mau ngelakuin sesuatu ataupun pergi kemana itu terbatas, nggak cuman mau mendatangi suatu tempat, tapi juga terkendala dalam belajar mengajar. Kebetulan kan, nah dia emang sama mungkin kayak Vida mengajar juga, tapi nyambi belajar juga kan, kuliah lagi. Itu ngerasain banget yang tadinya bisa bertemu dengan anak-anak, ngerasain apa ya, menjadi seorang guru menyampaikan materi kepada anak-anak secara tatap muka atau secara langsung, memahamkan kepada anak, tapi sekarang terbatas karena memang kondisi pandemi yang sekarang kita hadapi kayak gitu. Kemudian juga ketika memposisikan diri sebagai mahasiswa juga terasa berat karena kenapa? Sulit untuk memahami sebuah materi kalau misalkan nggak tatap muka kayak gitu kan. Ada beberapa materi yang dirasa cukup sulit. Kemudian perubahannya lagi yang kalau pada masa normal itu apa ya, nggak terlalu prepare banget dengan diri, misalkan kayak sekarang kan kalau misalkan pandemi kita perlu bawa hand sanitizer, kemudian kita selalu berusaha untuk menjaga jarak dengan orang lain, yang tadinya kita ngobrol nih sama teman biasa aja kayak gitu kan, ketawa, ketiwi, deket kayak gitu kan, akrab, tapi sekarang malah membuat jarak kayak gitu. Itu sih yang dirasain. Itu dulu. Oh gitu. Jadi ini ya, karena pandemi ini jadi lebih banyak batasan untuk kita berinteraksi sosial. Nah, oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah sukarela ingin bercerita tentang hal yang dihadapi ketika pandemi dan perasaan suka dukanya ketika pandemi ini. Jadi
Kalau dari cerita teman-teman tadi, mungkin ada yang terwakilkan juga atau ada yang berbeda. Nah, jadi kebanyakan ya, pandemi ini kan juga berdampak pada psikologis kita. Nah, tidak jarang juga ada perasaan-perasaan yang muncul, entah itu perasaan negatif pun juga perasaan positif, seperti misalnya kecewa, sedih, terus takut, cemas, ragu, bingung, terus kayak marah, frustasi gitu kan. Ditambah lagi kondisi pandemi ini semakin menimbulkan perasaan-perasaan negatif yang lain, karena misalnya nih, karena waktu awal-awal pandemi tadi, awal pandemi kita jadi takut karena kita merasa kalau kita berinteraksi keluar, kita takut jika kita tertular dari pandemi ini. Kemudian kita menjadi cemas, frustasi. Misalnya sebelum pandemi kita udah bikin list nih target-target untuk tahun ini tuh saya harus A, B, C, D. Tapi karena pandemi malah target-target tersebut harus mungkin terhenti sejenak atau mungkin malah terganti atau ya kayaknya ini tidak mungkin kayak gitu kan. Nah, dan ini membuat kita menjadi frustasi. Kita takut, aduh nanti kalau misalnya target ini tidak tercapai sekarang, ntar gimana? Terus aku harus ngapain? Gitu kan. Nah, harusnya udah setahun ini sih, aduh. Nah, mulai kayak cemas, sedih gitu kan, kecewa dan sebagainya. Dan pandemi ini juga makin memperparah perasaan negatif yang muncul ya, tapi bukan berarti selalu perasaan negatif yang muncul, juga ada hikmah lain yang bisa kita dapatkan ketika pandemi ini. Nah, saya pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa perasaan yang teman rasakan maupun sebelum pandemi ataupun saat pandemi itu adalah hal yang wajar. Jadi apapun perasaan atau emosi yang muncul itu wajar banget teman-teman. Karena kita tahu pandemi ini tidak kita bayangkan akan terjadi saat ini, dan kita juga tidak dipersiapkan untuk bisa menghadapi pandemi ini. Jadi wajar ada perasaan-perasaan negatif yang muncul kayak gitu. Karena situasi kayak gini itu juga tidak normal. Jadi wajar sekali perasaan yang teman-teman rasakan ketika awal-awal pandemi, pun mungkin masih ada perasaan-perasaan itu sampai sekarang. Itu adalah hal yang wajar. Nah, kemudian saya pengen ngasih tahu juga ke teman-teman nih bahwa seringkali ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting ya, yang perlu kita sampaikan, yang perlu saya sampaikan. Nah, biar teman-teman juga mendapatkan insight-nya juga, dan saya juga mendapatkan ilmu ini juga baru-baru aja, dan sangat insight banget ternyata untuk mengetahui ilmu ini. Nah, jadi seringkali ya kita itu ketika mendapatkan atau berhadapan dengan emosi negatif, kita itu mengalihkan atau menolak emosi tersebut. Contohnya aja nih, kayak overthinking lah. Overthinking. Nah, ketika kita overthinking, sadar nggak sih teman-teman, itu membuat diri kita nggak nyaman kan, dan sangat mengguncang psikologis banget. Aduh, aku nggak nyaman banget nih kayak gini. Apa ya yang harus aku lakuin supaya aku lupa nih, nggak overthinking terus gitu kan. Aduh, aku harus mencari kesibukan apa, kayak gitu kan. Mencari kegiatan-kegiatan yang membuat kita lupa bahwa kita itu sedang overthinking. Jadi mengalihkan kayak gitu kan. Mengalihkan. Nah, yang perlu teman-teman pahami dan sadari juga bahwa emosi itu adalah energi yang ada dalam diri kita. Nah, energi ini tidak bisa sepenuhnya langsung hilang kalau kita tidak mengalirkan energi tersebut. Nah, jadi kayak bukan cuma mungkin ada teman-teman di sini, tapi juga saya pernah merasakan ketika overthinking kayak cari kesibukan biar lupa kayak gitu kan. Nah, sebenarnya sebenarnya emosi negatif itu tadi
alangkah lebih baiknya untuk diakui dan diterima, teman-teman. Jangan dialihkan, karena itu tadi emosi itu adalah energi dari dalam diri kita, dan tidak serta-merta bisa hilang kalau kita tidak melalui proses untuk mengalirkan energi tersebut. Jadi, ketika teman-teman itu merasakan emosi negatif, ya udah akui dan terima. Nah, mungkin teman-teman ketika overthinking dengan mengalihkan ke kegiatan lain itu beranggapan sebagai upaya untuk tidak berlarut-larut dalam kondisi tersebut. Ya, emang nggak salah sih, cuma alangkah lebih baiknya ketika emosi itu datang, kita hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu ialah akui dan terima dulu emosi emosi negatif itu, kemudian baru kita pikirkan kira-kira solusi apa nih yang membuat kita bisa problem solving dengan masalah tersebut, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya energi itu dialihkan, itu malah bisa menjadi secara nggak sadar bisa mengendap dalam diri kita, dan itu menjadi toksik dalam diri kita. Jadi kayak bom waktu, tinggal tunggu waktu yang tepat aja buat dia keluar tuh kapan, kayak gitu. Kayak gitu, teman-teman. Dan teman-teman juga perlu ketahui bahwa emosi baik itu negatif ataupun positif, itu mereka tidaklah salah. Emosi negatif tidaklah salah, pun juga emosi positif belum tentu sepenuhnya benar. Karena setiap emosi itu punya peran dan fungsinya masing-masing. Di sini ada yang nonton Inside Out gitu nggak? Ada yang tahu film Inside Out? Nah, jadi kalau di film Inside Out itu sangat memberikan kita ilmu mengenai bahwa sedih itu ada fungsinya, bahagia itu ada fungsinya, pun marah, kecewa, frustasi, setiap emosi itu punya peran dan fungsinya masing-masing, kayak gitu, teman-teman. Gitu deh. Nah, ini lanjut ya. Nah, ini nih tema yang kita tunggu-tunggu dan kayaknya sangat menarik dan relate juga dengan rata-rata di umur kita yang sekarang ini ya, quarter life crisis gitu kan. Jadi sedang-sedangnya mengalami krisis di usia sekarang, apalagi ditambah pandemi, jadi kayak aduh makin krisis gitu kan. Nah, apa sih quarter life crisis? Nah, quarter life crisis itu menurut ahli psikologi ialah perasaan khawatir yang hadir atas ketidakpastian kehidupan mendatang mengenai karir, relasi, dan kehidupan sosial yang terjadi pada usia 20-an. Nah, ini yang terjadi pada usia 20-an. Kayaknya rata-rata teman-teman kita di sini usianya 20-an gitu ya. Kemudian ada ahli psikologi lain yang mengatakan bahwa hal yang dihadapi ketika quarter life crisis itu masalah terkait mimpi dan harapan serta kehidupan pekerjaan maupun karir. Nah, jadi tulisan yang saya bold ini itu merupakan poin pentingnya dari quarter life crisis ya, adanya ketidakpastian kehidupan mendatang mengenai karir, pekerjaan, relasi, kehidupan sosial yang terjadi pada usia 20-an. Terus juga terkait dengan mimpi dan harapan kita ke depan itu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kita pengen punya tujuan hidup yang seperti apa gitu kan. Nah, quarter life crisis ini terjadi karena kita itu memiliki tugas tahapan perkembangan, teman-teman. Tugas tahapan perkembangan. Nah, tahapan perkembangannya yaitu di usia ini kita mulai memikirkan pekerjaan atau ingin lanjut studi, atau kemudian kita ingin membangun sebuah hubungan komitmen dengan lawan jenis. Kemudian setelah itu memiliki peran sebagai suami maupun istri, kemudian membesarkan anak, terus jadi masuk ke lingkungan sosial, komunitas sosial, kayak gitu kan. Nah, kenapa di umur sekarang itu kita mengalami krisis? Nah, jadi ini kalau dalam psikologi itu berkaitan dengan tahapan perkembangan kita ternyata, teman-teman. Bukan kayak tiba-tiba aja datang, tapi memang sudah menjadi tahapan perkembangan kita di usia sekarang. Nah, jadi di usia kita yang sekarang itu, kita
berada pada masa dewasa awal. Ada transisi di sini kan, berarti dari remaja akhir ke dewasa awal. Terjadi pada rentang usia 18 sampai 25 tahun, ditandai dengan eksplorasi dan eksperimen. Kemudian masa-masa ini juga kita mulai meluangkan sumber daya dalam diri kita untuk melakukan dan mencapai berbagai hal. Jadi kira-kira kita itu punya sumber daya apa sih ya yang ada dalam diri kita yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan dan keinginan-keinginan kita. Kira-kira aku tuh apa ya yang ada dalam diri aku yang bisa aku gunakan untuk mencapai tujuanku. Misalnya saya merasa bahwa diri saya itu orang yang lebih senang untuk berbicara di depan umum dan berkomunikasi dengan banyak orang. Kira-kira sumber daya ini bisa saya gunakan untuk tujuan hidup yang seperti apa? Oh, misal saya bisa melamar pekerjaan di marketing ya biasanya. Marketing kayak gitu kan, atau menjadi presenter gitu, atau menjadi apa lagi ya? Ya pokoknya yang berhubungan dengan sumber daya dalam diri kita tadi. Terus di usia ini juga kita tuh melakukan eksplorasi karir. Sadar nggak sih teman-teman, kita ngelihat banyak teman-teman kita yang di usia sekarang itu mereka mulai bereksplorasi dan bereksperimen. Ada yang setelah kuliah mereka malah membangun bisnis di bidang kuliner gitu kan. Terus juga ada yang membuat online shop gitu, ada yang berkarir menjadi YouTuber, tiba-tiba kayak gitu kan kalau kita ngelihat di story, terus di share gitu kan. Nah, terus juga ini juga di masa dewasa awal ini kita juga ingin menjadi individu seperti apa dan gaya hidup seperti apa yang kita inginkan. Kita ingin memiliki identitas diri yang seperti apalagi di kehidupan kehidupan masa dewasa awal ini, dan kita pengen gaya hidup kita itu nanti ke depan menjadi orang yang seperti apa kayak gitu. Nah, ini tuh sumbernya dari Santrok gitu. Oke. Kemudian, masih berkaitan dengan quarter life crisis. Ini kita sering banget nggak sih di masa-masa quarter life crisis ini kita jadi merasa overthinking dan insecure, ya nggak teman-teman? Overthinkingnya yang, aduh aku nanti ke depan tuh bisa nggak ya mencapai cita-citaku? Aduh, aku nanti udah umur segini, aku nanti nikahnya di umur berapa, kok nggak ada tanda-tanda, jodohnya datang gitu kan, padahal banyak teman-temannya yang, aduh si itu udah nikah, si ini udah hamil, udah punya anak, nah aku kapan, kayak gitu kan, overthinking. Terus juga ada insecure karena melihat teman-teman yang udah sukses, sudah mendapatkan pekerjaan yang settle, yang mapan, kayak gitu kan. Terus udah melihat teman-teman yang bisa lanjut studi, jadi perasaan insecure. Oke, nah apa sih itu overthinking? Nah, overthinking itu teman-teman, dari namanya aja udah overthinking, berlebihan gitu kan. Berpikir yang terlalu berlebihan. Jadi bagaimana seseorang menganalisis suatu peristiwa tertentu itu secara terus-menerus. Dan ini berkaitan juga dengan seberapa buruk pikiran tersebut dan berdampak juga pada perasaan kita mengenai hal yang tidak bisa kita lakukan. Jadi kita itu terlalu berpikirnya berlebihan tentang dampak buruk ke depan yang akan terjadi pada kita. Dan ini juga mempengaruhi perasaan kita. Kita mulai cemas, mulai takut, mulai frustasi gitu kan. Nah, dan terkadang ketika kita overthinking itu kita memikirkan hal-hal yang sebenarnya memang tidak bisa kita kendalikan dan bukan kapasitas kita untuk mengendalikan situasi itu. Nah, itu mungkin kasusnya untuk kita overthinking terkait masa depan. Pun juga masa lalu, kita mulai memberikan penilaian terhadap diri kita tentang masa lalu, harusnya dulu aku tuh nggak kayak gitu, ih bego banget aku dulu kayak gitu kan. Ya udah, karena itu udah jadi masa lalu, dan anggap aja masa lalu itu sebagai pembelajaran
kita yang saat ini, dan kita tidak mengulangi masa lalu itu di kehidupan kita yang sekarang kayak gitu. Nah, overthinking ini juga tidak baik karena kalau kita terjebak dengan overthinking ini, itu kondisi ini tuh membuat kita tidak menemukan problem solving. Aduh, sampai belibet. Kita tidak menemukan problem solving. Jadi ketika overthinking itu, ketika kita terjebak dengan overthinking ini, kita tidak menemukan problem solving. Makanya mempengaruhi dampak psikologis kita tadi. Kayak gitu. Kemudian insecure. Nah, ini insecure istilahnya tuh kayaknya hype banget, insecure gitu kan. Nah, insecure itu bagaimana seseorang merasa tidak aman akan beberapa aspek dalam dirinya. Aspek dalam dirinya gitu. Jadi terkadang ya insecure ini itu bisa dipengaruhi karena faktor dari dalam diri kita ataupun dari luar. Kalau misalnya faktor dalam diri kita, insecure ini bisa terbentuk karena pengalaman-pengalaman yang terjadi ketika kecil misalnya, atau pengalaman negatif yang terjadi sebelumnya, dan itu membuat kita menjadi insecure. Contohnya aja misalnya ketika kita itu melamar pekerjaan. Nah, kemudian ketika pengumuman kita belum rezeki nih dengan pekerjaan itu, sehingga kita mulai menilai diri kita itu, ih harusnya tadi kamu tuh waktu interview kamu tuh harus jawabnya yang lancar, nggak terbata-bata, harusnya kamu lebih percaya diri, ih bego banget kayak gitu aja nggak bisa, kayak gitu kan. Pokoknya penilaian-penilaian buruk lah tentang diri sendiri. Nah, teman-teman, kita perlu pahami juga bahwa terkadang ya, di diri kita itu punya dua sisi. Jadi sisi penilai, ini masih tentang diri kita, sisi penilai dan sisi yang merasa dinilai. Jadi si penilai ini ketika menghadapi kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, mulai nih menjalankan tugasnya, mulai menilai si sisi yang merasa dinilai ini, kamu tuh bego banget, kamu tuh nggak percaya diri banget sih orangnya, harusnya pokoknya penilaian-penilaian negatif yang menilai sisi yang ini. Nah, jadi kita itu sisi yang ini merasa tidak aman kan, dan terkadang kita juga, iya ya aku tuh orangnya nggak percaya dirian, aku tuh orangnya emang lemah kalau ngomong di depan umum atau di depan orang gitu, aku nggak percaya diri kayak gitu kan. Nah, aspek inilah yang membuat kita tuh tidak nyaman, tidak aman, merasa tidak aman dan insecure. Nah, ini tuh kalau dari dalam diri sendiri gitu kan. Nah, terus juga terkadang diri kita sendiri ini tuh lebih banyak menilai dibanding orang lain. Nah, kalau dari faktor di luarnya, insecure ini terkadang melibatkan penilaian lingkungan terhadap diri. Jadi ketika kita merasa insecure itu pasti ada keterlibatan dari lingkungan. Kita melihat lingkungan kita yang mulai kayak usia sekarang, udah dapat kerja belum gitu kan? Kapan mau nikah? Loh, kok kerjanya nggak sesuai dengan jurusannya kan. Nah, itu tadi penilaian dari lingkungan ini yang membuat kita merasa tidak aman dan insecure. Jadi, seolah-olah kita itu hidup berdasarkan standar dari lingkungan kita. Lingkungan menilai kita untuk melakukan standar agar kita dapat diterima oleh mereka gitu kan. Nah, ini yang membuat kita jadi insecure, teman-teman. Kayak gitu deh. Nah, berkaitan dengan insecure dan overthinking yang dialami ketika masa quarter life crisis ini, cara apa sih yang bisa deal buat menghadapi itu? Saya tidak menjabarkan satu persatu ya, caranya tuh harusnya ini gitu. Tapi pasti setiap teman-teman itu punya cara masing-masing untuk menghadapi situasi krisisnya. Dan yang perlu saya sampaikan juga, saya lebih menekankan ketika kita tadi mengalami krisis dan ditandai dengan overthinking, insecure kayak gitu,
ada salah satu cara yang bisa mengatasi hal-hal tersebut, yaitu namanya mindfulness. Pasti teman-teman yang lain pernah dengar kan mindfulness. Dari kata-katanya ini, mindfulness itu kan berarti fokus, kesadaran penuh kayak gitu. Menurut Charmer, Siegel, dan Fulton dari tahun 2005, itu mindfulness itu kondisi kesadaran pada saat ini dengan penuh penerimaan. Kemudian kalau menurut apa sih bacanya, Mace, tahun 2008, kesadaran sepenuhnya pada hal yang terjadi saat ini dengan mengalihkan pengalaman yang lain diterima sepenuhnya tanpa penilaian. Nah, pokoknya sederhananya ini yang saya warnai merah ini, bahwa mindfulness itu lebih kepada kesadaran saat ini, kesadaran sepenuhnya tentang kegiatan atau kondisi kita yang saat ini. Jadi memberikan kesadaran sepenuhnya dengan membawa pikiran kita, perasaan, tubuh kita pada kondisi saat ini. Jadi kita memberikan kesadaran penuh dengan kegiatan yang kita lakukan saat ini tanpa adanya penghakiman dan juga menerima. Dan juga diikuti dengan penerimaan kayak gitu. Nah, kalau contohnya tadi itu overthinking ya. Overthinking kan kita jadi mikirnya kemana-mana ya, dan mikirnya itu terus gitu kan, mikirin masa depan kayak gimana, terus menyesali masa lalu gimana. Oke, nah seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang emosi itu tadi, overthinking juga ada kaitannya dengan emosi kan yang kita rasakan. Nah, ketika kita overthinking, kita bisa terapkan mindfulness ini ya teman-teman. Nah, jadi kita mulai ambil waktu, tempat buat kita bisa sadar dengan sepenuhnya mindfulness. Nah, terus kita mulai self talk lah ke diri kita. Oke, sekarang aku lagi overthinking gitu kan. Aku lagi overthinking. Nah, teman-teman akui bahwa teman-teman itu overthinking saat ini, akui dan terima. Ketika sudah mengakui dan terima, teman-teman juga jadi sadar kan? Jadi sadar kalau teman-teman merasa overthinking. Nah, yang teman-teman lakukan selanjutnya yaitu ajak diri teman-teman, pikiran, perasaan teman. Oke, sekarang aku sedang overthinking. Nah, oke, yuk kita bareng-bareng bawa pikiran, perasaan kita tuh ke yang sekarang. Nah, terus kalian beri pemahaman kepada diri teman-teman bahwa masa depan tuh memang nggak pasti, dan itu juga bukan kapasitasmu untuk mengontrol hal itu. Yang bisa kamu kontrol yaitu ya saat ini kamu bisa melakukan hal-hal mau sekecil apapun itu dengan sebaik mungkin agar kamu bisa menghadapi masa depan. Jadi teman-teman ajak diri teman-teman deh kayak, ayo dong pikiranku, perasaanku gitu kan. Yuk kita fokus untuk saat ini aja. Apa sih yang membuat kamu tuh bisa ada di tahap sekarang gitu kan? Apa sih yang membuat kamu bisa bertahan sampai saat ini gitu kan. Nah, kemudian juga kalau misalnya berkaitan dengan masa lalu, kalian ajak juga dengan diri kalian itu untuk lebih menerima diri kalian di masa lalu, dan biarkan itu menjadi masa lalu. Dan karena masa lalu, kita juga menjadi diri kita yang sekarang kan, karena masa lalu juga memberikan pembelajaran yang semestinya tidak ingin kita ulang, dan kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang sekarang gitu. Dan ada juga tuh istilahnya yang menjadi lebih baik dari hari kemarin kayak gitu. Itu bisa mungkin masuk pada konsep mindfulness gitu. Itu ada. Ya, paham nggak teman-teman? Apa aku kecepatan ya? Oke. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Paham. Kayak ngajar ya. Oke, nah selanjutnya itu hal lain yang bisa kita lakukan untuk mengatasi situasi krisis ini yaitu self-awareness. Nah, ini juga istilah yang sering kita dengar ya, self-awareness. Dan ternyata
variabel ini tuh sangat deep dan kompleks gitu kan. Self awareness ini sangat menentukan sekali basic diri kita gitu. Nah, jadi selama ini teman-teman sudah seberapa jauh mengenali diri teman-teman secara utuh? Ada yang sudah benar-benar mengenali dirinya, atau ada yang masih belum nih, aku kayaknya belum mengenal diriku seutuhnya, atau masih struggle dan masih mencari cara untuk mengenali dirinya secara utuh itu apa gitu kan. Oke, nggak apa-apa teman-teman, mau teman-teman itu sudah mengenal diri teman-teman, ataupun belum, ataupun yang sedang berproses. Nah, karena proses untuk mengenali diri sendiri itu long life journey di dalam kehidupan kita ya. Jadi proses yang kita pelajari, kita pahami terus-menerus kayak gitu. Nah, jadi self awareness dalam diri kita itu variabel ini apabila kita memiliki self awareness yang tinggi, ini juga bisa meningkatkan self esteem kita. Kemudian self confidence, kemudian juga self love juga bisa menghadirkan self love. Kemudian kita juga bisa menjadi diri yang bisa menerima dan menerima kekurangan maupun kelebihan kita. Nah, ini tuh berkaitan dengan variabel self compassion. Jadi memberikan pemahaman pada diri kita ketika kita menghadapi kegagalan itu bahwa nggak apa-apa gagal, karena manusia itu tidaklah sempurna, pasti ada kekurangan maupun kelebihan kayak gitu. Nah, juga self awareness ini bisa kita jadikan untuk lebih mengenal diri kita. Kita lebih bisa ketika kita mengenal diri kita itu kita tahu kalau diri kita itu memiliki kelebihannya apa, memiliki kekurangannya itu juga apa. Terus kita lebih tahu kita tuh tidak senang dalam hal apa, dan kita senang dalam hal apa, kepribadian kita kayak gimana gitu kan. Nah, ini juga ketika kita sadar dengan diri kita yang seperti itu, ini membuat diri kita jadi lebih menerima kekurangan maupun kelebihan diri kita, kayak gitu teman-teman. Nah, terus juga self-awareness ini juga bisa, bisa meningkatkan self-love. Self-love pada diri kita. Ketika kita sadar dan paham dengan diri kita jadi lebih mencintai diri kita. Kita sadar misalnya ketika kita berada di suatu lingkungan yang toksik kayak gitu kan. Satu lingkungan yang toksik, kita sadar kalau kita tidak nyaman. Aku nggak nyaman nih dengan kondisi kayak gini. Ya udah, daripada kamu memaksakan diri kamu, ya mending kamu keluar secara perlahan dengan lingkungan toksik itu. Nah, itu juga bisa jadi sebagai bentuk dari self love. Atau ketika kalian sedang memperjuangkan suatu hal, misalnya ketika ujian skripsi atau ujian yang lainnya lah. Nah, kalian sangat keras, tumpah darah mempersiapkan itu. Terus kemudian kalian cinta nih dengan diri kalian. Oke, pokoknya nggak apa-apa kamu sekarang tuh bersusah-susah, tapi nanti kau pasti bisa bahagia kok. Habis ini aku bakal mereward diri aku beli es krim misalnya, atau shopping, atau ya hal-hal positif lainnya yang mereward diri kalian kayak gitu teman-teman. Jadi penting banget untuk kita itu punya self awareness, karena kita bisa lebih mengenal diri kita seutuhnya, menjadi manusia yang seutuhnya kayak gitu. Oke. Nah, oh iya, selain dari mindfulness dengan self awareness ini juga, quarter life crisis ini juga bisa deal dengan kita juga punya support system yang mendukung kita, yang memahami kita seutuhnya, tidak memberikan penilaian dan tidak juga menjadi toxic buat kita kayak gitu teman-teman. Gitu deh. Nah, ada quotes sedikit, dan quotes ini tuh sangat nampol sih kalau dipahami lebih dalam. Fighting your triggers isn't healing.
menghindari triggers kita itu nggak menyembuhkan, tapi penyembuhan itu terjadi ketika kita merasa menghadapi trigger itu dan bisa able to move through the pain, the pattern and the story and walk your way to different ending. Jadi di kondisi quarter life crisis ini bukanlah suatu masalah ya teman-teman, bukanlah suatu hal yang tidak normal, karena ini wajar banget karena memang kita sedang berada pada usianya. Dan jangan khawatir karena setiap orang pasti mengalami quarter life crisis ini. Tergantung bagaimana cara orang itu cepat menyadari dan mulai menemukan solusi dari situasi krisisnya. Jadi ada orang yang cepat sadar kalau dia tuh lagi krisis. Nah, kemudian dia mulai fokus, aku harus merencanakan ini. Ada orang yang lambat yang kayak belum tahu dan masih terjebak dalam situasi kayak gitu. Nggak apa-apa, tapi setiap dari kita mampu dan bisa melewati kondisi ini. Kayak gitu. Oke, mungkin sampun. Sudah. MC, ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih Mbak Selvi. Langsung aja untuk teman-teman yang ingin bertanya, langsung bisa ngomong di sini ya, maksudnya bersuara di dalam forum ini. Atau bagi yang malu-malu gitu bisa langsung di chat aja di kolom chatting gitu. Gimana teman-teman? Bagi yang ingin bertanya, silakan, saya persilakan. Iya, untuk Mbak Melia. Silakan Melia. Cek. Makasih Kak Nadia. Suaraku kedengaran? Udah kedengaran, mantap, Bu. Alhamdulillah. Bu. Halo PD, terima kasih materinya, keren banget. Terima kasih. Melia mau nanya, tadi kan kalau bisa kan kita punya support system kan di saat lagi gundah gulana lah ibaratnya. Mau nanya tuh sebenarnya kalau misalnya lagi quarter life crisis kayak gini tuh kita tuh butuh support system yang kayak gimana sih, atau bahasa gampangnya tuh teman curhat yang seperti apa sih yang baik ketika kita lagi kayak gini, lagi gelisah galau merana ya. Maksudnya kadang kan kita juga harus hati-hati kan milih teman curhat gitu-gitu. Nah, sebenarnya teman curhat yang baik itu yang gimana sih terkait dengan kalau kita lagi quarter life crisis ini? Gitu. Oke. Sama-sama pertanyaannya Melia, makasih. Langsung dijawab aja kali ya, Mbak. Iya, jadi memilih pertemanan support system yang tepat ketika mengalami situasi kayak gini ya. Kalau menurutku ya, support system itu kan yang mendukung kita. Jadi ketika kita sedang mengalami situasi krisis pun juga kita sedang mengalami kondisi situasi yang membuat kita bahagia. Jadi kita support system ini yang selalu mendukung kita apapun itu kondisinya. Jadi selalu hadir dalam dalam setiap situasi yang kita hadapi tanpa judge juga. Kalau misal kita curhat nih, kalau ya aku tuh gagal di ujian ini, aku gagal melamar pekerjaan ini, terus respon temennya malah, emang kamu kemarin ngapain aja? Ya salah, kamu tuh harusnya malah memberikan saran, tidak mendengarkan dulu perasaannya gimana. Terus kemudian ya mungkin dari kita yang curhat kayak gitu, mungkin dia pengen bahwa temannya itu memberikan pemahaman tentang kondisi dia saat itu. Nah, aku tuh butuh diakui. Jadi ya support system yang baik itu menurutku menerima
kekurangan maupun kelebihan kita pun kita di situasi quarter life crisis ini belum mendapatkan pekerjaan yang tetap atau galau tentang ingin melanjutkan studi apa enggak, ya coba dengarkan dulu gitu kan. Ya nggak apa-apa, terus ya nggak apa-apa, itu emang normal kok kamu merasakan kayak gitu. Jadi lebih pada memahami sih menurutku. Mencari orang yang benar-benar memahami, tidak langsung judge kita terus menyalahkan lagi. Kayak gitu. Dan menyediakan kuping dan tubuhnya untuk mendengarkan keluh kesah kita. Kayak gitu, Mel. Mungkin ada teman-teman psikologi yang ingin menambahkan? Ya, teman-teman yang lain nggak apa-apa, kita diskusi. Ya, atau ada teman lain yang mungkin punya cara yang berbeda ketika memilih support system. Kayak gitu. Tapi, Selvi, sebenarnya ngaruh nggak sih untuk tipe kita yang kita tuh introvert atau extrovert? Biasanya tuh kan, apa ya, beda kan ya, kalau yang diketahui kan ketika introvert sama extrovert itu cerita ataupun menyampaikan keluh kesahnya kepada orang lain untuk didengarkan itu beda. Jadi mereka ada yang terbuka, ada yang nggak terbuka. Itu gimana? Oh, jadi kepribadian menentukan cara kita terbuka untuk berinteraksi pada orang gitu ya? Ya, menurutku mungkin menentukan ya. Jadi orang ekstrovert itu kan lebih keluar gitu kan, dan dia lebih banyak ngomongnya banyak interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, cara mereka untuk menceritakan permasalahannya mereka, ya mereka bisa cepat diketahui karena orang ekstrovert cepat terbuka gitu kan. Nah, kemudian untuk orang introvert caranya juga berbeda. Orang introvert mungkin bukannya dia nggak mau cerita atau pendiam, tapi mungkin saja orang introvert itu dia benar-benar memilih orang yang tepat untuk dia cerita. Dia benar-benar memikirkan orang yang seharusnya dia ajak cerita itu orang yang apa. Dan terkadang orang introvert itu lebih intens gitu sih menurutku ketika bercerita dengan orang, dia benar-benar memilih gitu. Kalau orang ekstrovert ya mungkin bisa ada 1-2 orang yang dia tuh ceritanya sama, tapi kalau terkadang orang introvert itu mungkin ke 1 orang aja, itu aja kayak gitu. Jadi caranya sih yang berbeda gitu. Dan ada yang ingin menambahkan mungkin? Iya, mungkin. Aulia. Atau Mbak Aulia apa nih yang setuju nih? Iya, Aulia. Yang setuju apa tuh tadi? Udah mantap banget jawabannya. Kayak mungkin yang lain. Sih? Gitu. Oke, silakan Mbak Fitra. Silakan masuk untuk bertanya. Saya persilakan Mbak Fitra. Ya, thank you. Halo, cek. Oke, udah masuk. Kedengeran nggak? Kedengeran kok, udah mantap suaranya. Oh, thank you Nadia, thank you. Sebelumnya thank you Selvi. Soalnya calming banget. Ini udah sejam ya. Kayak kamu nyampein materinya tuh calming sekali gitu. Thank you. Thank you. Aku mau nanya. Sebelumnya mungkin curhat dulu kali ya. Curhat mah. Oke. Jadi tuh kan selama pandemi ini tuh lebih banyak di rumah kan. Ya emang di rumah terus gitu kan, nggak bisa kemana-mana. Jadi lebih punya waktu buat mikir maunya apa sih gitu kan. Lebih banyak waktu buat lebih buat refleksi gitu. Maunya tuh ke depan kayak gitu. Benar. Nah, akhirnya aku nemu, oh ternyata aku sukanya ini, yang kayak kamu jelasin tadi. Kan di masa sekarang ini yang dewasa awal kita banyak eksplorasi gitu-gitu.
Nah, akhirnya aku nemu nih, oh aku kayaknya suka ini gitu. Terus akhirnya karena aku kayak udah yakin aku suka dan kayaknya aku bisa, akhirnya aku pilih lah jalan itu, terus aku kerja di situ. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, apa ya, kayak ada kontradiksi gitu loh dalam diri aku, kayak inner kritikku tuh nyerang tiap malam gitu loh, kayak lu nggak bakal sukses di sini gitu. Karena basic lu anak biologi ngapain kerja di creative marketing gitu. Terus kayak hampir tiap malam kayak gitu yang sampai, aduh ini bener nggak sih pilihan gue gitu. Gimana caranya biar bisa damai gitu loh sama inner kritik kita gitu. Soalnya apa ya, ini masalahnya tuh kayak lebih bukan stresnya itu bukan karena lingkungan atau teman-teman yang sukses kerja di mana perusahaan apa bukan, tapi lawannya tuh diri sendiri gitu loh, Sel. Ngerti nggak? Nah, itu gimana caranya biar berdamai lah sama pikiran sendiri gitu. Jadi maaf ya, ada temenku di belakang. Jadi ada inner kritik ya dari dalam diri sendiri ketika memilih pilihan hidup yang sekarang gitu kan. Nah, dari cerita PT atau Fitra ya Fitra aja. Nanti orang pada PT. Dari cerita Fitra memang ini juga menjadi gejala dari quarter life crisis, merasa terjebak dengan pilihan hidup yang dipilih kayak gitu kan. Nah, balik lagi sih ke diri Fitra, karena kan yang lebih mengetahui diri Fitra itu ya Fitra sendiri. Nah, mungkin dari yang aku jelasin tadi yang kayak self awareness, nah itu bisa diterapin, coba ambil waktu, ambil tempat buat ya mungkin Fitra sudah tadi bilangnya kan sudah pandemi ini lebih banyak refleksi diri kan, dan menemukan kegiatan yang pas untuk mengisi kondisi-kondisi saat ini. Tapi ternyata ada inner critic. Nah, coba Fitra lebih self awareness lagi. Aku kayak gini tuh kenapa ya? Aku aku merasa ada yang tidak pas dengan diriku ini, kenapa? Ayo, nah kayak puk-puk aja sih dirinya, kayak ayo kamu kenapa? Kamu kenapa kayak gini? Apa yang kamu kritikin kayak gitu? Dan sampai kita tuh pada tahap kita menemukan sendiri ternyata adanya inner kritik dari dalam diri kita itu ya karena hal tertentu kayak gitu. Jadi ya saya nggak bisa mengharuskan Fitra tuh kamu harusnya ini, tapi balik lagi ke diri Fitra dan self awareness lagi mungkin gitu kan, coba lebih mendalami lagi dirinya, kenapa ada inner critic kayak gitu. Itu sih kalau menurutku, karena yang tahu diri Fitra ya Fitra sendiri kan kayak gitu. Atau ada yang ingin menambahkan? Gimana Mbak Fitra? Oke, Selfie, thank you. Berarti aku Mungkin kalau untuk menanyakan masalah lebih biar lebih enak lagi, langsung ke Mbak Selfie-nya aja, langsung kontak setelah ini ya Mbak Selfie ya. Oke, insya Allah. Oke, ini ada yang mau bertanya lagi. Ciara. Sebelumnya tadi Mbak Fitra udah selesai ya? Iya, atau ada mau tambahan lagi, Fit? udah. Oh, Oke. Oke, kalau udah, alhamdulillah gitu ya. Oke, langsung saja lanjut ke Mbak Ciara Giri Puspa. Katanya yang bertanya, saya persilakan Mbak Ciara. Ya, terima kasih Kak. Halo Kak, salam kenal. Salam kenal, Ciara. Terima kasih, materinya bagus banget. Saya mau nanya nih Kak,
Nah kan kita memasuki masa quarter life crisis nih kan, dan mungkin kita terkadang dituntut untuk melakukan semuanya di waktu yang sama. Nah, bagaimana kira-kira kita bisa membagi waktu kita, di mana pemikiran kita lagi terkuras banyak di masa sekarang, namun kegiatan prioritas yang lagi kita jalani itu banyak. Dan kapan ya kira-kira kita membutuhkan pertolongan pihak ketiga? Terima kasih. Oke. Jadi ada banyak rutinitas sehingga kita itu jadi bingung ya mau menentukan yang lebih didahulukan itu yang seperti apa. Dan terlebih lagi kegiatan itu menuntut kita untuk segera dilakukan kayak gitu ya, lebih Iya. singkatnya kayak gitu. Dan kapan kita butuh pihak ketiga? Kalau menurutku ya, ketika kita memang sedang ada banyak kegiatan, tentukan prioritas sih. Ya emang semuanya penting, tapi pasti ada yang lebih prioritas dan lebih urgent kayak gitu kan. Lebih urgent dibanding kegiatan lain. Dan emang kita tuh cuma manusia ya. Jadi kita tuh punya batasan dari dalam diri kita pun juga batasan energi. Jadi kita tidak bisa semua hal atau kegiatan yang ingin kita lakukan tuh kita ambil semuanya, nggak bisa kayak gitu. Terkadang kan kita ada batasannya pun juga sumber daya dari dalam diri kita pun juga punya ada batasnya, ada waktunya untuk untuk istirahat gitu. Jadi kalau misalnya ketika kalian ada banyak kegiatan terus capek banget, nggak apa-apa ambil waktu sebentar untuk ya rehat lah kayak gitu. Sebentar aja nggak apa-apa gitu kan. Nah, karena dengan begitu kalian tuh juga menunjukkan bahwa kalian tuh self love juga pada diri kalian. Kalian nggak memaksakan diri kalian untuk melakukan suatu hal yang tadi itu yang terlalu banyak itu karena kita tuh punya batasan juga dan kalau aku sendiri ya mungkin ketika ada di kondisi itu aku coba diam sebentar aja, nggak lama-lama kayak diam sebentar, terus kayak, aduh sumpah aku capek banget, kayak gitu kan. Kayak mengakui perasaan saat itu, capek banget deh, ya udahlah pokoknya fokus untuk mengistirahatkan diri sendiri dulu lah, karena ini kan juga ketika kita banyak kegiatan tuh jadi rasanya tuh stres kan, dan apalagi kalau pekerjaan jadi burnout kayak gitu kan, dan itu mempengaruhi produktivitas kerja kita juga kan, kita jadi nggak fokus, terus jadi lemes lah kayak gitu. Nah jadi nggak apa-apa sih menurutku untuk mengambil waktu untuk istirahat sejenak kayak gitu, untuk istirahat sejenak, terus istirahat sejenak dalam arti di sini tuh kita mengisi lagi nih energi kita, terutama energi psikologis kita yang kita nggak bisa memaksakan terus diri kita tuh ada di kegiatan yang terlalu banyak kayak gitu, karena kita juga manusia lemah, punya batasan. Gitu sih menurutku siapa tadi namanya Syara kayak gitu. Oh iya, pertanyaan yang keduanya kapan kita butuh pihak ketiga ya? Iya. Nah, kita butuh pihak ketiga itu menurutku, karena ini diskusi ya, menurutku kita butuh pihak ketiga itu ketika kita sudah tidak bisa menampung lagi masalah yang kita hadapi. Nah, ini penting juga nih buat teman-teman ketika kita punya masalah, kita tuh jangan repress. Karena repress itu bisa jadi toxic buat kita dan semakin repress terus ya kayak bom waktu aja, tinggal tunggu waktunya yang tepat dan itu langsung keluar kayak gitu kan. Nah, penting banget punya tuh tadi support system, atau support system itu kan tidak dari teman-teman aja ya, bisa juga dari keluarga kayak gitu. Nah, mungkin itu ketika kita butuh pihak ketiga itu ketika kita merasa kita tidak mampu lagi untuk menahan beban-beban psikologis ini. Ceritalah,
bagikan hal-hal yang kalian resahkan, kalian galaukan tentang perasaan, pikiran kalian itu ke orang yang kita ajak cerita. Kita bagikan, kita keluarkan kayak gitu sedikit-sedikit gitu. Nah, mungkin kalau misalnya belum menemukan support system yang tepat, kalian bisa mencari ke yang profesional. Kalau sekarang kan banyak tuh platform media sosial mental health gitu yang gratis, konselingnya ada banyak banget kayak gitu kalau nggak mau berbayar. Gitu sih menurutku. Terima kasih, Kak. Oke. Nah, terima kasih Mbak Selvi. Mungkin masih ada yang bertanya teman-teman? Oke, mungkin Mbak Dinda, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Dari Mbak Dinda, langsung aja saya persilakan. Silakan bertanya Mbak Dinda. Makasih moderator, makasih Mbak Pede, Mbak Selvi. Alhamdulillah jadi merefleksikan ke diri sendiri kan. Alhamdulillah materinya luar biasa. Jadi yang ingin Dinda tanyakan Mbak, jadi sedikit curhat mungkin. Jadi kalau Dinda pribadi mungkin tipe orang yang kalau punya masalah nggak cerita sama orang lain gitu. Karena nggak bisa mengungkapkannya, nggak kurang suka lah mungkin bisa dibilang gitu. Karena Dinda sendiri merasa, entah ini awalnya yang salah atau gimana, karena Dinda merasa kalau setiap ada masalah itu pasti insya Allah bisa diselesaikan sendiri gitu. Karena kan kapasitas manusia kan memang diperuntukkan untuk masalah tersebut gitu. Jadi percayanya begitu. Namun dan setiap ada masalah tuh kadang pelampiasannya itu lebih milih tidur dulu. Jadi setelah tidur baru bisa mikir lagi. Atau misalnya kalau merasanya sih ini kemampuan. Jadi misalnya kalau lagi ada masalah, Dinda tuh bisa misalnya dalam otak tuh ada kayak gimana ya ngomongnya, kayak ada laci-laci gitu. Jadi kalau misalnya masalah di laci A, Dinda tuh bisa buka laci B, bisa ngelupain masalah yang di laci A gitu. Jadi setelah masalahnya selesai, rasanya nggak ada masalah dengan cara Dinda menyelesaikan masalah tersebut gitu. Sejauh ini Dinda bisa menanggung konsekuensinya dan merasa baik-baik aja gitu. Tapi di lain sisi kadang merasa uring-uringan sama diri sendiri, nggak tahu kenapa rasanya uring-uringan sendiri gitu. Apakah sebenarnya yang kayak tidur terus melampiaskan cari kesenangan lain sebelum menyelesaikan masalah kita itu termasuk pelarian atau gimana gitu? Dan sebaiknya itu bagaimana? Apakah lebih baik nangis-nangis ketika dapat masalah atau gimana kira-kira? Oke, makasih Mbak. Oke, sama-sama. Wah, menarik sekali pertanyaannya. Oke, jadi tadi Dinda itu termasuk orang yang jarang menceritakan ceritanya atau masalahnya ke orang lain gitu ya, dan merasa bahwa masalah itu datang ke kita memang sudah jadi kapasitas kita gitu kan. Kalau apa sih, kalau ada apa quotes-nya gitu, masalah yang Allah berikan ke kita itu kan sudah pasti kita bisa untuk mengatasinya kan, kayak gitu. Nah, terus tadi apa sih? Aduh, kok aku lupa pertanyaannya. Oh, jadi tidur dan mengalihkan ke kegiatan lain itu termasuk menyelesaikan masalah atau pengalihan gitu ya, Din? Yang pertama. Ya, Mbak, betul, Mbak. Iya. Nah, jadi cara orang untuk menyelesaikan masalah itu kan emang berbeda-beda ya. Mungkin aku kalau menyelesaikan masalahnya cerita dengan teman dulu gitu kan. Atau si Dinda malah lebih untuk meyakini masalah itu hadir karena memang sudah jadi takdir Allah memberikan masalah itu buat kita gitu kan. Ada yang mendem masalahnya gitu kan. Ya, karena juga setiap orang kan juga individual differences ya gitu kan. Nah, untuk tidur itu memang
mengalihkan masalah. Untuk tidur itu memang bisa melupakan masalah. Tapi menurutku ketika tidur dan kita bangun lagi, itu terkadang kita keinget lagi kan masalahnya. Nah, itu menurutku juga tidak menjadi suatu metode dalam problem solving. Kenapa? Karena itu termasuk mengalihkan. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, yang tadi emosi, emosi itu kan adalah energi yang ada dalam diri kita yang tidak bisa sepenuhnya itu dihilangkan kalau tidak dialirkan. Nah, jadi masalah emosi-emosi negatif tadi kan berarti itu masalah ya dalam diri kita. Nah, itu sebaiknya itu dialirkan karena biar tidak menjadi sampah dalam diri kita. Kalaupun kita mengalihkan berarti kan kita mengendapkan energi buruk itu kan, dan itu juga berpengaruh pada diri kita. Kita jadi tadi kayak Dinda, mungkin karena ada beberapa masalah yang Dinda tuh mengalihkan, jadi kayak tiba-tiba kok aku uring-uringan ya, kayak gitu kan. Nah, itu tandanya ada masalah, walaupun kita nggak tahu masalahnya apa. Kalau ditanya, kamu lagi ada masalah apa? Aku nggak tahu. Nah, itu tuh sebenarnya ada masalah, kayak gitu kan. Sebenarnya ada masalah. Terus juga itu tadi penting juga sih buat kita itu ketika ada masalah, kita bisa mengeluarkan, karena itu anggap aja kayak sampah lah gitu kan. Dan caranya itu beda-beda. Ada yang tidak menceritakan, tapi dia lebih memilih untuk menangis di hadapan Allah, kayak gitu kan, Masya Allah gitu kan. Nah, itu kan kalau menangis juga tidak tabu sih, karena ya emang masalah itu berat buat kita. Kita berhak untuk nangis biar kita itu mengurangi sedikit sampah-sampah atau emosi-emosi negatif tadi yang ada dalam diri kita. Jadi terus kayak ketika nangis, ya akui aja aku sedih karena apa? Ajak deh diri kita tuh buat, oh kamu sedih ya, kamu lagi sedih kenapa? Kayak it's self talk aja lah, kayak nanya sendiri, jawab sendiri, nggak apa-apa itu teman-teman, karena itu juga termasuk bagian dari mengenal diri sendiri juga sih, kayak gitu. Nah, terus tadi apa lagi ya pertanyaannya? Jadi lupa. Udah Mbak Self, berarti yang mungkin yang nyambung kayak Mira tadi ya, betul. Langsung kejawab, berarti salah satunya pelampiasannya ya nangis gitu ya Mbak ya? Iya, itu bisa jadi metode untuk mengeluarkan sampah dari dalam diri kita, kayak gitu. Gak apa-apa nangis, tapi ya itu tadi, kalau jangan sampai nangis itu secara berlebihan, itu kan nggak baik juga kan. Karena gini juga teman-teman, emosi itu tidak menentukan kepribadian kita. Dan juga perlu teman-teman pahami juga bahwa emosi itu sifatnya sementara loh. Jadi bisa aja sekarang aku lagi fine-fine aja, aku lagi seneng lagi diskusi sama teman-teman. Ntar beberapa menit ke depan bisa aja aku tiba-tiba nangis, terus merasa cemas gitu. Nah, kenapa kayak gitu kan? Nah, iya sih, itu memang emosi itu terkadang sementara dan tidak selamanya. Kayak gitu. Kasih banyak Mbak. Oke. Ada. Kayaknya ada yang... Oh, ada di komen nih. Apa nih? Gimana cara healing dari self-blaming? Kadang kalau ada masalah bisa sampai pengen nyakitin diri sendiri. Ini masih dibuka. Gimana Mbak MC? Ada orang di sana. Mbak MC, apa ini masih dibuka diskusinya? Karena ada pertanyaan lagi nih. Halo? Kedengeran nggak? Dengar. Nggak apa-apa, masih dibuka kok, Mbak Selfie. Pertanyaan dari Retno ya? Iya.
Gimana cara healing dari self blaming? Kadang kalau ada masalah bisa sampai pengen nyakitin diri sendiri. Jadi self blaming gitu ya. Ya, menurutku tadi sih nggak jauh-jauh dari hal yang aku bahas tadi, bahwa itu self blaming itu kayaknya bisa menjadi insecure pada diri sendiri ya, menilai, nge-blame diri sendiri gitu kan, menilai diri sendiri tuh secara buruk gitu kan. Nah, ketika kita self blaming, coba Mbak Retno itu Mbak Retno ini ketika melakukan self blaming, apa yang Mbak Retno rasakan saat itu? Apakah masalah yang Mbak Retno nilai itu terselesaikan atau tidak? Karena terkadang ketika kita semakin nge-blaming diri kita, itu tuh masalahnya jadi nggak selesai kayak gitu. Jadi nggak problem solving karena kita selalu menilai buruk diri kita dan kita tidak bisa melihat ternyata kita itu ada sisi positif loh, ada potensi baik juga dalam diri kita. Kita tidak sepenuhnya buruk kayak gitu. Nah, ini tadi masalahnya ketika kita tidak aware juga, belum aware dengan diri kita jadi sulit untuk menerima. Kita jadi sulit untuk Untuk membuat perubahan baik dalam diri kita kayak gitu. Nah, itu sih Mbak Retno. Jadi mungkin Mbak Retno bisa mungkin menerapkan mindfulness dan self awareness-nya lebih ditingkatkan lagi kayak gitu. Kayak gitu deh. Terus siapa lagi nih? Oke. Nangis bisa termasuk cara mengalirkan emosi negatif nggak, Kak? Langsung kejawab. Oh, udah kejawab ya. Oh, ada tambahan nih dari Mbak Nuzul. Mungkin selain nangis, ada cara lain untuk menyalurkan atau mengalirkan emosi negatif. Salah satunya bisa menggambar, melukis, atau dengan melakukan hal-hal yang menjadi hobi kita. Betul, betul. Jadi ada coping lain, coping stres ya. Kalau dalam psikologi itu cara mengatasi stres itu disebut coping stres. Itu bisa dengan menggambar, melukis, atau nih bisa juga teman-teman ketika teman-teman itu merasa ada di situasi kondisi yang membuat yang membuat kalian tidak nyaman, itu kalian bisa nulis. Itu nulis tuh kayak healing banget beneran. Healing banget, kayak kita tidak memiliki kemampuan untuk bercerita dengan orang. Oh iya, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Retno. Nah, kita tidak punya kemampuan nih untuk bisa cerita dengan orang yang nggak percaya diri gitu kan, takut dinilai gitu aja lemah, gitu aja jadi masalah. Nah, bisa teman-teman itu dengan menulis, menyampaikan, menyalurkan emosi teman-teman, pikiran teman-teman yang dirasain dengan cara menulis. Itu udah banyak juga kok penelitian metode menulis untuk menurunkan untuk mengatasi dampak-dampak psikologis kayak gitu. Mungkin Mbak Retno bisa mencari hobi gitu Mbak, atau bisa melakukan menulis ya kan gitu. Oke, udah. Sepertinya nggak ada lagi. Oke, kita cukupkan dulu ya. Kayaknya kalau misalkan diterusin sampai jam 12 malam nih Mbak. Seru ya, penyampaiannya asik banget untuk materi malam hari ini. Ya mungkin ada statement atau kata-kata yang bisa motivasi teman-teman di sini sebelum saya tutup Mbak. Oke. Yang ingin saya sampaikan pada teman-teman yang mungkin sedang mengalami quarter life crisis di usia sekarang,
nggak apa-apa, itu wajar. Bukan cuma teman-teman, terkadang aku juga mengalami kondisi kayak gitu. Tapi balik lagi ke diri teman-teman. Teman-teman ingin terjebak terus dalam situasi itu atau bangkit dan temukan tujuan hidup dan hal-hal baik lainnya yang bisa membawa teman-teman menjadi manusia yang lebih baik kayak gitu sih. Itu aja. Jadi wajar ya teman-teman, nggak apa-apa saat ini tuh mengalami galau-galauan kayak gitu. Dinikmati aja prosesnya, tapi balik lagi jangan terlalu lama dalam kondisi tersebut kayak gitu. Dan oh iya, pandemi ini juga membawa hikmah banget ya buat kita, karena ini juga sebagai kesempatan banget buat kita untuk lebih mengenal diri kita yang sebelumnya mungkin kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita sampai kita lupa kalau diri kita ini juga perlu diperhatikan kayak gitu. Nah, sekarang kita dihadapkan pandemi, lebih banyak di rumah. Nah, kita lebih bisa nih punya banyak kesempatan untuk lebih mengenal diri lebih dalam lagi kayak gitu. Masya Allah, luar biasa sekali Mbak Selfie. Ya, kalau tidak ada mungkin akan sedikit saya simpulkan sedikit ya dari semua pemaparan Mbak Selfie tadi. Kita udah membahas tentang emosi, di mana emosi ini merupakan energi yang ada dalam diri kita yang perlu untuk kita terima, akui, dan kita alirkan. Jangan dibiarkan mengendap gitu ya. Kemudian ketika kita menghadapi KLC, sejatinya kita sedang dalam tahap perkembangan karena masa dewasa awal itu terjadi pada 18 sampai 25 tahun. Ditandai dengan ada eksplorasi dan eksperimen. Nah, kemudian tadi Mbak Sylvie juga sedikit membahas tentang overthinking, insecure, kemudian mindfulness dan self-awareness. So, KLC bisa deal dengan adanya support system yang seperti Mbak Sylvie sampaikan tadi. Jadi, ketika kita menghadapi KLC di era pandemi ini, itu bukanlah suatu masalah, tapi setiap dari kita pasti mampu melewatinya gitu. Ya, betul. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya malam ini. Tapi sebelum menutup bucin kita pada malam hari ini, marilah akan lebih afdol lagi kalau kita berdoa ya. Untuk memimpin doa pada kesempatan ini, Mbak Meli ya. Ya Mbak Meli, saya persilakan. Ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sejenak kita merendahkan hati kita, menaruh pengharapan sedalam-dalamnya hanya kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita muslimah yang kokoh akidahnya, matang emosionalnya, dan dijauhkan dari hati yang rapuh dan lemah ketika ujian dunia melanda kita. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bi khairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atika faghfirli. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bika wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Melia. Baiklah teman-teman, di ujung akhir dari kegiatan kita pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mewakili Mbak Selvi juga. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Teman-teman. Oh ya, jangan lupa nantikan program-program seru lainnya dari teman tumbuh Bengkulu. Nanti kita akan ada program-program yang lebih menarik lagi dan akan mendatangkan pemateri-pemateri yang mungkin sama kece-nya kayak Mbak Selvi ya, gitu ya. Oke, langsung saja. Kalau misalkan tadi kita membukanya dengan lepas basmalah, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman, tetap jaga sehatnya dan tetap jaga semangatnya dalam mencari ilmu ya. Sahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman. Ya, maaf ya tadi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman dan semakin bisa tumbuh kayak namanya. Menjadi manusia yang tumbuh. Amin, amin gitu ya. Oke.